Tawang Ibu. Tapi nggak apa-apa menyusul. Guru SMP kumpul dulu. Selamat siang Pak Teddy. Selamat siang Pak Tio, selamat siang teman-teman. Ini foto backgroundnya keren banget. Kiranya ini foto kenang-kenangan Pak terakhir buat Pak Tio dan teman-teman di Zoom ini ya. 1 Tawarik 17 ayat 26 sampai 27. Ini foto-foto yang masih ada di rumah, iya, foto-fotonya masih muda Pak waktu itu Pak. Saya, istri saya, anak saya. Yang ini yang background. Bapak juga masih muda. Masih muda sekarang, ya. Jiwanya masih muda, semangatnya masih muda. Puji Tuhan, masih Pak. Sering itu aplikasi pembelajarannya banyak banget. Istri di rumah sekarang? Iya, saya ajak, ayo, dia malu katanya dengan Pak Teo dan guru-guru. Mungkin titip salam Pak. Enggak apa-apa. Enggak lah. Coba nanti kali ini saya ya. Karena kalau Tiffany sekarang gimana? Tiffany dia, puji Tuhan kemarin kan Februari kan sudah selesai Pak, dia di wisudanya. Selesai skripsinya. Dia dapat nilai grade A Pak skripsinya, memang pakai Zoom sih. Ininya kan sidangnya ya. Ya terima kasih buat bantuan teman-teman juga. Kemarin kan saya sebar angket ya supaya teman-teman isi. Terus akhirnya memang ada kakak ipar kan, memang dulu istri saya pernah kerja di situ juga kan. Dia ada PT gitu, dia kerja di situ. Tapi ya dikerja di rumah lah Pak. Ya puji Tuhan lah. Jadi dia nggak nganggur. Ada satu lagi dia katanya ada yang dari Manado atau apa juga dia lihat di Makassar, dia juga buat Zoom juga ya usahanya dia kerja di rumah juga sih ya puji Tuhan lah Pak. Dan masa pandemi ini ada yang tawaran-tawaran kerja begitu ya. Bapak aku sekarang nggak minta lagi uang jajan sama papa sama mama kayak gitu. Nanti aku juga beliin handphone papa yang baru, wah seneng juga. Ya kemarin dia gajian yang pertama dia mau serahin semua sama Tuhan, katanya persembahan sulung gitu. Tapi jangan lupa ya Pak Tiffany, saya bilang kamu perpuluhan sama Tuhan itu sudah bukan wajib ya, artinya haknya Tuhan, memang kita harus kembalikan gitu kan. Ya bersyukurlah Pak, ini didikan dari guru-guru DSD, TKSD ya, masih karakternya terasa lah ya. Hormat sama orang tua, dia nggak ya kadang masih udah mahasiswa sudah itu bisa kadang berdebat tapi nggak sampai kayak kurang ajar kayak bagaimana yang saya dengar dari orang tua yang lain. Syukurlah ada Tunas Bangsa lah ya, dan Pak Teo yang terus melanjutkan dengan teman-teman sampai Tuhan katakan selesai seperti saya hari ini Pak. Tapi Pak Teddy ini orangnya merendah ya, padahal sebetulnya itu pasti yang paling besar itu dari keluarga. Didikan keluarga itu yang paling berperan penting ya buat pertumbuhan anak ya. Nilai-nilai budaya seperti itu sih. Saya terasa loh Pak, benar Pak, karena memang dari semenjak TK itu dia kalau ada anak-anak ngomongnya teman-temannya kan suka main di rumah. Dia seringkali memang pegang apa yang kata-kata gurunya. Nggak boleh ngomong sia-sia ya gitu. Itu saya nggak pernah lupa. Itu dia masih TK. Sampai dia dewasa pun saya bilang Tiffany kamu jangan pacaran dulu ya, jangan kamu ikuti yang lain. Dia pegang loh Pak. Ya di SMA ada kelas 2 ada yang nembak sih. Ya sempat akhirnya dia ngaku sama saya juga sama istri gitu. Tapi saya lihat kalau dibandingkan dengan teman-teman lain itu menurut saya ya ini kesaksian juga buat teman-teman supaya memang terus ya berjuang untuk menanamkan karakter yang baik di TB, karena jualan kita kalau dibilang jualan ya maaf kalau saya bilang jualan, memang kita memang misinya kan memang menekankan karakter gitu ya, karakter dan kerohanian itu memang udahlah nggak bisa disangkal lah oleh semua sekolah-sekolah lain tuh, orang tua yang lain memang Tunas Bangsa lebih di situnya gitu. Benar ya Bu Wik ya, Bu Wik yang lalu ketika kita mulai SMA Bu Wik ya, ingat ya Bu Wik ya, sampai ada 100 anak yang mau masuk. Pak Teddy kan bagian dari proses pembelajaran sekolah Tunas Bangsa. Sampai ada masa-masa masuk ke Tunas Bangsa karena pengen tahu, karena memang tahu Tunas Bangsa karakternya gitu kan. Sudah banyak hal yang Bapak tabur buat anak-anak. Iya, puji Tuhan lah Pak. Jadi saya ada walaupun sedikit Pak, nggak banyak kontribusinya untuk Tunas Bangsa.
Wah, sedikit dari mana? Dari tahun berapa, Pak? 2001 Pak, 2001 Pak. 2001. Duh. Iya bersyukur Pak, saya bisa berbagi hidup 2001, saya. 2001 sekarang udah 2021. Iya. Wah, udah cukup lama, Pak. Kampret saya Bu Wiwik 20 yang tahun setia ya? sampai hari ini. 20 tahun ya, Pak Teddy ya? 20 tahun ya Pak. Pas 20 tahun Pak. Di Trans Bangsa ya? 20 tahun Pak, pas Pak. Oh, ya. Wah. Jadi saya dengan Bu Pak. Wiwik, dengan Bu Nurlena itu kampret yang lama ya. Orang-orang yang lama yang kita harus memang benar-benar respect sih Pak Teo ya. Mereka sudah berbagi hidupnya. Saya bersyukur loh Pak Teo. Ya, betul. Walaupun mungkin ya bisa aja saya nggak diadain acara perpisahan seperti ini. Tapi Pak Teo punya hati gembala yang saya pikir bagus lah ya. Menurut itu jadi satu hal yang apa yang Pak Teo lakukan itu salah satu bentuk apresiasi yang saya bersyukur ada ya salah satunya Pak Teo lah ya dan teman-teman yang istilahnya ya dalam acara terakhir saya ini mau diadain acara perpisahan saya kaget juga gitu ketika Pak Tio telepon Bu Roy sampaikan Pak Teddy ini saya bilang nggak usah repot-repot gitu Bu Roy ya Pak Teo gitu kan. Ya ya ini dari teman-teman juga Pak. Baik. Bagaimana Pak Teo? Saya mau tanya ke Bu Roy. Iya, gimana ini? Teman-teman Partisipannya SMA sudah saya sudah infokan beban. Pak. Saya sudah infokan. Iya. Okay. Mungkin boleh Bu Wiwi bantu juga mungkin kali Bu. Karena saya kan harusnya di grup tim inti. Mungkin Japri untuk siapa gitu. Ini yang baru ada baru cuma. Saya naruhnya di grup tim inti SMP SMA sih Pak Teo. Baik. Sekarang sudah jam 12:09 ya. Iya. Bagaimana Bu Roy kalau langsung mulai nanti SMA menyusul begitu? Boleh Pak. Ya, berarti kita mulai saja ya. Ya. Oke, baik. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Hari ini cukup panjang ya Bapak Ibu habis terima rapor. Bapak Ibu langsung ikut bergabung di acara bilangnya sih kalau perpisahan kayaknya perpisahan purna bakti dari Pak Teddy. Ya, jadi artinya di kesempatan siang hari ini Bapak Ibu guru hadir bersama juga ada Pak Teddy. Ya, halo Pak Teddy, sehat terus ya Pak. Kita mau ada sedikit kurang lebih nanti 1 jam ke depan kita mau ada sebuah acara yang tidak bisa dibilang ya tidak terlalu meriah tapi kami percaya apa yang kami persembahkan, apa yang kami berikan itu bisa buat Pak Teddy. Artinya ada sesuatu yang bisa memberkati buat Pak Teddy. Ya, artinya sebelum kita masuk ke dalam acara kita ini ya sebelumnya mari kita berdoa dulu Bapak Ibu supaya acara kita boleh berjalan penuh dengan hikmat. Mungkin nanti Bapak Ibu guru SMA juga akan menyusul karena mereka sedang evaluasi Bapak Ibu. Kami mengundang untuk guru Bapak guru SMA artinya untuk bisa join di acara ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bersyukur Tuhan Yesus buat siang hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan untuk kami boleh kembali berkumpul Bapak di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus kami mau siapkan hati kami mau siapkan seluruh tubuh jiwa jasmani kami Tuhan untuk kami boleh ikut acara purna bakti dari rekan kerja kami Pak Teddy Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tutup bungkus setiap acara ini dari awal, dari pertengahan sampai akhirnya nanti Tuhan, apapun yang kami mau berikan Tuhan, apapun yang kami mau persembahkan Tuhan, kami berikan yang terbaik Tuhan, biarlah itu untuk kemuliaan-Mu saja Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap jaringan, setiap gadget Tuhan yang kami pakai, yang kami gunakan Tuhan, itu boleh berfungsi dengan baik juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah melalui setiap mulut kami Tuhan, apa yang kami sampaikan Tuhan, apa yang kami mau perkatakan Tuhan, biarlah itu berasal dari mulut Roh Kudus
Wisnu saja Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa ucapan syukur kami di siang hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, langsung saja karena waktu kita sudah jam 12:12. Mungkin langsung Pak Rudi, nanti setelah kita mendengarkan pujian ini Bapak Ibu, nanti ada tidak banyak memang, nanti kita akan melihat tayangan foto perjalanan dari Pak Teddy selama di SMP Tunas Bangsa, baik dengan kompa pada saat mengikuti kegiatan kita. Langsung saja mungkin Pak Rudi boleh ditampilkan videonya. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, namun karena Roh-Mu ya Tuhan, mampukanku berdiri teguh. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, namun karena kuat kuasa-Mu, mampukanku melayani-Mu. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan, kasih karunia-Mu kepadaku, berlimpah dalam hidupku setiap waktu. Segala perkara dapat ku sebab Kau kekuatan dalam hidupku. Tunaikan ucapan syukurku kepadamu. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, namun karena Roh-Mu ya Tuhan, mampukanku berdiri teguh. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, namun karena kuat kuasa-Mu, mampukanku melayani-Mu. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan, kasih karunia-Mu kepadaku, berlimpah dalam hidupku setiap waktu. Segala perkara dapat ku tanggung, sebab Kau kekuatan dalam hidupku. Tunaikan ucapan syukurku kepadamu.
syukurku kepadamu. Ku naikkan ucapan syukurku kepadamu. Ya, oke, baik. Tadi kita sudah menyaksikan foto perjalanan Pak Teddy selama berada di SMPK Tunas Bangsa Sunter. Kita semua percaya yang Pak Teddy sudah tabur kepada kita bisa menjadi berkat. Pak Teddy juga bisa tetap memberkati kita semua. Oke, lanjut saja kita kepada sebentar saya cek apakah sudah bergabung untuk Pak Iwan. Halo Pak Iwan, apakah sudah ada untuk memberikan kesan dan pesannya? Belum, Bu Roy, untuk SMA. Oh belum. Ya, Oke. kami baru selesai Bu Roy di... Oh ya udah, kalau begitu langsung aja di Pak Jokonya deh. Berarti karena Pak Joko sudah hadir, berarti Pak Joko selaku perwakilan dari SMA, guru SMA, silakan Pak Joko memberikan kesan dan pesannya. Ya, teman-teman SMA diberikan kepercayaan untuk hadir di sini. Ini satu anugerah, satu momen. Ini pas ya di akhir pertemuan ya dengan Bapak Ibu sekalian. Pak Teddy, saya diminta untuk mewakili teman-teman di SMA. Pak Teddy, halo, apa kabar? Saya menyapa dulu hambanya yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Joko. Pak Teddy sehat-sehat dengan keluarga. Ada Ibu di sana, iya. Saya Pak Joko, Bu, rekan beliau melayani di Pak Joko. Sunter. Bu Roy, terima kasih. Pak Tio, terima kasih. Dan rekan-rekan semua, terima kasih pada kesempatan saya diberikan waktu untuk menyapa Pak Teddy secara khusus ya. Pak Teddy, saya belajar tentang arti sebuah kerendahan hati dari hidup Pak Teddy. Ya. Pak Teddy adalah guru saya, bagaimana seorang yang begitu luar biasa dan begitu rendah hatinya. Ya, saya kalau ingat rendah hatinya Pak Teddy itu langsung ingat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Pak. Dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, bukan hanya manusia, mengambil rupa seorang hamba. Dan saya menggarisbawahi Pak Teddy lakukan itu. Ya, latar belakang Pak Teddy yang pernah jadi pemimpin di Sunter, kemudian ada di lingkungan Yayasan Harapan Bangsa, dan kemudian berkenan untuk menyapa kami, menyapa anak-anak di kelas. Itu buat hati saya bergetar sungguh-sungguh luar biasa. Ya, secara khusus untuk Pak Teddy, itu yang saya bisa katakan rendah hatinya luar biasa. Dan saya belajar ya, apalah artinya sebuah jabatan, apalah artinya sebuah badge ya, pangkat di pundak, tapi kalau hati gak hamba dan mau melayani, gak ada gunanya. Yang kedua yang saya tahu dan saya kenal tentang Pak Teddy adalah ramahnya. Kalau ketemu dengan saya hampir selalu menepuk bahu saya ya. Bahasa kasih saya ya salah satunya juga sentuhan gitu ya. Saya senang ketika Pak Teddy tepuk pundak saya dan katakan, Pak Joko apa kabar? Gimana melayani anak-anak di kelas ya. Ya, saya sempat mengajar agama di SMP juga, Pak Teddy juga. Ya, kita tahu sama-sama bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan bagi anak-anak kecil kita di meja belajar Pak Teddy. Bapak begitu sangat ramah dan saya belajar. Kita berkembang bersama-sama untuk melanjutkan dan menuntaskan visi misi Tunas Bangsa bertumbuh dalam karakter keramahan. Pak Teddy, saya belajar tentang arti sebuah keramahan. Lalu saya bisa mengatakan bahwa semuanya itu karena kita hanya merasa sebagai seorang prajurit, ya, tukang perang Pak Teo, ya, pemimpin mengutus ke sana, ya, saya jalan ke sana, ya, Panglima bilang perang ke sana sebagai koordinator disiplin SMP SMA, siap, ya, nggak dapat upah, nggak apa-apa karena seorang prajurit sudah tidak lagi memusingkan tentang dirinya sendiri.
tapi siap komandan, lanjut ke medan perang selanjutnya. Ya, dan Pak Teddy tidak pernah saya dengar menolak untuk berperang kemana komandan kita utus untuk ya perang itu melayani ya Pak Teddy, Pak Theo, Pak Iwan, pokoknya siap komandan. Itu seorang Pak Teddy yang saya kagumi ya, dan saya tahu juga Pak Teddy seorang hamba Tuhan. Di balik dari semua rencana Tuhan, kehidupan Pak Teddy sudah menjadi seorang hamba Tuhan yang pasti sudah dipilih Tuhan ya untuk melayani generasi. Kalau hari ini Tuhan percayakan tempat dan waktu cukup di lingkungan Sekolah Kristen Tunas Bangsa, saya pikir hamba Tuhan, hati seorang hamba Tuhan, pribadi seorang hamba Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk mencari jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan surga. Ya, tujuan Kristus membawa hidup kita ke muka bumi adalah menghadirkan surga lewat kehidupan kita. Dan saya yakin Pak Teddy akan dipakai Tuhan dimanapun ke depan. Pak Teddy melayani di gereja, di yayasan, di ladang pekerjaan yang lain. Hidup Pak Teddy sudah menginspirasi saya secara khusus dan saya mengucapkan terima kasih. Pak Teddy, saya berdoa untuk Bapak sukses di ladang pekerjaan baru, di tanggung jawab yang baru. Dan Bapak telah memuridkan saya, walaupun saya tidak pernah mengatakan ini secara langsung kepada Bapak, baik ketika kita sharing maupun ketika kita bertemu. Tapi saya katakan, murid Bapak adalah saya di Sekolah Kristen Tunas Bangsa. Untuk menjadi seorang prajurit, untuk menjadi seorang pemenang, untuk menjadi seorang guru, untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk menjadi orang yang militan di ladangnya Tuhan. Sukses Pak Teddy, sukses. Terima kasih Pak Joko. Pak Joko terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Joko, terima kasih. Terima Ida, kasih saya Pak kembalikan. Joko. Terima kasih buat kesannya, buat pesannya. Sangat-sangat memberkati banget. Wah, semangat sekali Pak Joko menyampaikannya. Wah, kita langsung jadi, waduh, kayak jadi terbantu. Ini ya, terbangkit langsung nih Pak Joko. Terima kasih ya Pak Joko ya, Tuhan berkati. Langsung saja karena di sini saya lihat sudah join, sudah bergabung Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Langsung saja untuk memberikan kesan dan pesannya kepada Pak Teddy. Ya, terima kasih Bu Roida. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon maaf agak terlambat. Ya, Pak Iwan. Terima kasih di tengah-tengah pertemuan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan dua patah kata. Saya bisa menyampaikan langsung kepada Pak Teddy. Pak Teddy adalah pelaku sejarah. Tidak ada Pak Teddy, maka tidak ada SMA Sunter. Tidak ada Pak Teddy, maka tidak ada tuh yang namanya TBGC gitu. Yang Tunas Bangsa Cakung itu nggak bakal ada kalau nggak ada Pak Teddy, ya. Mungkin bahasanya Pak Teddy ini adalah kepala sekolah segala jenjang dan juga segala lokasi, gitu, ya. Di mana Tunas Bangsa berdiri, di situ pasti Pak Teddy akan mengambil sedikit bagian. Saya sebut sedikit kenapa? Karena sebenarnya terlalu banyak ya. Cuma kan perjalanan Tunas Bangsa ini belum selesai, masih terus berjalan. Tapi Pak Teddy itu adalah perintis, pembuka jalan. Karena kalau tidak ada Pak Teddy, kita sekarang ini tidak akan berkumpul, Bapak Ibu. Ya, beliaulah yang membuka ya semua sekolah-sekolah yang ada di Tunas Bangsa sampai saat ini bisa sebesar dan sebanyak ini gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya jujur sangat-sangat mengapresiasi Bapak Ibu ya atas perjuangan Pak Teddy, kontribusi yang sudah Pak Teddy berikan kepada Sekolah Tunas Bangsa ya luar biasa. Saya sangat-sangat mengagumi perjuangan Pak Teddy ya. Saya tahu tidak mudah ya dengan segala keterbatasan, dengan segala permasalahan yang saya yakin tidak kecil ya. Bagaimana kita dengan segala keterbatasan yang ada, tapi sekolah tetap harus berjalan, terus harus buka, harus melayani yang terbaik untuk anak-anak ya. Secara pribadi saya mengenal Pak Teddy adalah orang yang sangat-sangat tidak bisa berkata tidak begitu.
Ya, Pak Teddy kalau diminta bantuannya, diminta mempersiapkan pembicara itu, waduh, ready deh pokoknya, siap ya. Itulah yang membuat saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan menutup mata. Ya, apa yang sudah Pak Teddy kontribusikan, Tuhan perhitungkan. Karena saya yakin dan percaya Pak Teddy itu bukan berarti pensiun, berarti semuanya sudah selesai, bukan, gitu ya. Saya lupa tuh kemarin, ada kata yang luar biasa yang saya dapat gitu ya. Bukan berarti selesai pelayanannya, ya. Tapi Tuhan sudah siapkan pelayanan yang untuk Pak Teddy di tempat yang baru, yang sudah Tuhan siapkan itu pasti sesuatu yang luar biasa, ya. Kami teman-teman di SMA Pak Teddy mengucapkan terima kasih untuk segala kontribusi, segala kerjasama yang sudah kita jalin selama ini Pak Teddy, dan juga untuk kontribusi yang Pak Teddy sudah berikan kepada kami semua. Ya, Pak Teddy itu tidak pernah tampil di depan panggung, tapi tidak akan bisa berjalan panggung itu, acara itu, kalau tidak ada Pak Teddy yang berada di belakang layar. Ya, saya benar-benar sangat-sangat terbantu. Ya, dan peranan Pak Teddy itu sangat-sangat vital. Ya, sehingga perjalanan panjang Sekolah Tunas Bangsa ini dapat berjalan dengan baik, dengan luar biasa. Ya, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak Teddy, dan saya pribadi mohon maaf kalau misalnya Pak Teddy selama ini kita mungkin kurang dekat Pak Teddy gitu ya, jadi saya kurang mengenal dekat nih Pak Teddy seperti apa begitu ya. Tapi saya yakin dan percaya Pak Teddy adalah sebuah pribadi yang sangat luar biasa ya. Kalau tidak mungkin ada Sekolah Tunas Bangsa, itu sangat-sangat tidak mungkin ya. Karena saya yakin dan percaya itu Pak Teddy itu pergumulan ya, doanya tuh dahsyat dan luar biasa kalau Tunas Bangsa itu masih bisa berdiri sampai sekarang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Roida. Terima kasih Pak Iwan untuk terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Iwan atas kesan dan pesannya yang sudah disampaikan. Oke, baik, kita akan mendengarkan ada sebuah persembahan yang diberikan mewakili dari guru SMP. Silakan untuk kesediaannya Bu Tessa, apakah sudah siap Bu Tessa? Silakan Bu Tessa. Ya. Bapak Ibu, saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Mungkin ini sebuah puisi sederhana, namun dari liriknya kita tahu sering disebut dalam setiap baitnya, ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Hujan bulan Juni, hujan bulan Juni. 3 kali. Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwa musim penghujan itu biasanya ada di Oktober sampai Maret, dan musim kemarau adalah April sampai September. Namun yang unik di sini adalah hujan bulan Juni. Berarti ada sesuatu yang terjadi di bulan Juni. Hujan di bulan Juni. Suatu yang amat langka mungkin sebelum terjadi climate change atau perubahan iklim ya Bapak Ibu. Nah, ini bertepatan dengan Purna Bakti Pak Teddy ya di bulan Juni ini. Saya sangat tersentuh meskipun sebenarnya
baru mengenal Pak Teddy kurang lebih 2 tahun ya Pak ya. Tapi lewat puisi ini saya semakin jadi ada rintik di bulan Juni, seperti ada peluh yang menetes, seperti ada suatu makna tertentu di bulan Juni ini yang bertepatan dengan berpisahnya kita sekalian rekan-rekan guru SMP SMA dengan Pak Teddy. Namun saya percaya dan saya berdoa Pak Teddy akan membajak di ladang yang baru, akan menanam di ladang yang baru, akan dipercayakan pelayanan yang baru dan visi yang baru dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Saya ingin berterima kasih Pak Teddy, lewat 2 tahun ini Pak Teddy sudah humble, sudah welcome dengan saya, sudah mau ramah dan banyak mengajarkan sebuah kesederhanaan, ketekunan dan ketaatan dari Pak Teddy yang sangat menginspirasi saya. Demikian puisi dari saya dan sebentar ada musikalisasi puisinya. Saya akan share screen. Terima kasih Pak Teddy untuk yang telah diajarkan kepada saya, dan saya mohon maaf bila ada salah kata dan tindakan di 2 tahun ini selama kita dan kenal. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih Bu Tessa, luar biasa Bu Tessa, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Bu Tessa untuk persembahannya. Ya, lanjut kita ke acara berikutnya, yaitu kesan dan pesan perwakilan dari guru SMP. Boleh dipersilakan untuk Bu Lena yang menyampaikan. Silakan Bu Lena. Terima kasih Ibu Roida buat waktunya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, Yang Bu Lena. wah, tidak menyenangkan ya hari ini sebenarnya karena harus perpisahan ya. Kembali saya teringat gitu ya. Kembali saya diingatkan tadi tiba-tiba teringatkan tentang pelajaran sejarah ya. Ada materi di dalam sejarah yang mengatakan bahwa masa lalu adalah sejarah, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah sebuah harapan. Dan apa yang terjadi di masa kini itu adalah akibat dari sejarah di masa lalu. Jadi kita tidak bisa mengabaikan atau kita melupakan sejarah, Bapak Ibu. Ya, karena apa yang terjadi di masa hari ini, apa yang kita terima hari ini, itu adalah karena sejarah di masa lalu. Tunas bangsa bisa menjadi besar, SMA-nya itu juga karena ada sejarahnya, Bapak Ibu. Saya mengenal Pak Teddy itu 20 tahun yang lalu ketika merintis pertama kali SMA Tunas Bangsa. Di sana ada Pak Teddy sebagai kepala sekolah, Ibu Yui sebagai wali kelas, satu kelas, wali kelas yang luar biasa, dan saya sebagai guru bidang studi karena saya juga mengajar di SMP pada saat itu sesuai Tunas Bangsa. Ya, bukan seperti yang dibilang Pak Iwan, benar sekali Pak Iwan tidak mengenal dekat, tapi saya tahu betul Pak Iwan, apa yang dikatakan Pak Iwan itu benar sekali karena saya adalah saksi mata, saya ada saksi hidup bagaimana perintisan yang dilakukan oleh Pak Teddy itu tidak mudah, ya bagaimana dia membangun sebuah pondasi awal untuk bisa menjadikan sekolah Tunas Bangsa menjadi besar seperti ini. Itu semua karena doa ya, doa Pak Teddy, air matanya yang mungkin sudah terlalu banyak dan terlalu besar ya, yang sudah dia bawa di hadapan Tuhan ya, untuk sekolah ini bisa ada. Itu bagian juga dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Teddy. Perjuangan untuk merintis itu tidak mudah. Demikian juga ketika Pak Teddy merintis pertama untuk untuk SD ya, membangun SD. Memang di gedung barunya ya, untuk rintisan pertama SD Cakung itu bukan Pak Teddy, tapi untuk menempati gedung baru pertama untuk merintis itu juga Pak Teddy. Bukan hal yang mudah juga. Kenapa? Karena Pak Teddy ditempatkan pada situasi yang sulit ya. Jadi memang benar Pak Teddy ini kalau saya katakan dia rasul ya, memberintis dari daerah tempat-tempat yang baru gitu ya. Dia membuka lahan ya. Seorang rasul itu membuka jalan, dia membuka lahan-lahan yang baru untuk diberikan suatu tanaman yang bisa tumbuh yang seperti saat ini Bapak Ibu. Rintisannya itu kita lihat hasilnya sekarang ya, bagaimana Pak Teddy merintis SMA Tunas Bangsa itu luar biasa sekali. SMA Tunas Bangsa dibangun bukan dengan kemegahan. SMA Tunas Bangsa dibangun dengan tetesan air mata pastinya. Dengan doa Bapak Ibu. Karena itu ada pertama kali dibangun SMA Tunas Bangsa itu ada di gedung yang saat ini saya masih ingat namanya adalah gedung Ruko Plaza Pasifik Bapak Ibu. Kalau pergi ke Kelapa Gading itu di sana ya. Di sana kita sekolah di dalam sebuah satu ruko, dan tidak ada kantin, tidak ada lapangan, dan kita harus mengajar dengan kondisi yang seperti itu. Dan Pak Teddy harus menerima banyak perkara di situ ya, menghadapi anak-anak, menghadapi situasi dan kondisi yang keterbatasan yang ada supaya sekolah Tunas Bangsa tetap eksis menjadi besar seperti ini. Jadi benar, kita boleh melupakan ya sejarah Bapak Ibu. Baru-baru ini saya mendengar ada Bapak Menteri Pendidikan kita membuat sebuah buku, meluncing sebuah buku tentang sejarah. Saya tahu betul Bapak Menteri kenapa membuat buku sejarah Indonesia. Waktu itu dia launching buku besar tentang sejarah Indonesia. Waktu itu dia siarkan, dia membuat sebuah buku karena dia tahu bangsa ini bisa kuat, bangsa ini bisa kokoh karena sejarah Bapak Ibu. Karena sejarah kita tidak bisa melupakan sejarah atau mengabaikan sebuah sejarah kalau kita ingin menjadi orang yang besar dan sukses, bangsa yang besar dan sukses di masa depan. Demikian juga Tunas Bangsa tidak bisa melupakan sejarah, bagaimana jerih payah, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pak Teddy ketika merintis SMA Tunas Bangsa sehingga bisa menjadi sebesar ini. Tuhan luar biasa. Pak Teddy yang saya
saya kenal adalah orang yang sangat setia. Yang saya tahu dia finishing well. Dia telah menyelesaikan panggilannya. Dia telah menyelesaikan bagaimana Tuhan yang menetapkan hatinya untuk ditunas bangsa dengan segala hal perkara yang dihadapi. Tapi Pak Teddy mau tetap setia kepada panggilannya sampai selesai. Finishing well. Saya katakan bahwa Pak Teddy telah finishing well. Yang saya tahu, yang saya kenal Pak Teddy adalah orang yang sangat setia. Dia sangat setia dengan panggilannya dan dia telah finishing well. Bapak Teddy, terima kasih buat semuanya ya. Kita perintis pertama dan saya masih ada di sini. Pak Teddy tidak bersama dengan kami, tapi tolong dukung juga doa kepada kami untuk sekolah ini boleh tetap berada di dalam panggilannya Tuhan, seperti yang sudah menjadi visi dan panggilan yang Tuhan taruh atas sekolah ini, yang ada juga di hati Pak Teddy ya, yang membuat Pak Teddy tetap setia dalam panggilannya sampai hari ini. Finishing well ya. Saya kenal adalah Pak Teddy orang yang sangat setia, dan ini sejarah yang luar biasa yang dimana saya tahu betul, dan Bu Wiwi juga bersama, dan Bu Wiwi juga adalah saksi. Selain saya ada Bu Wiwi yang saksi pertama kali rintis dari SMA Tunas Bangsa adalah kami bertiga kebetulan yang ada di sini ya gitu ya. Untuk SMA-nya yang saya ingat betul ya, karena sudah tidak ada lagi teman-teman kita yang pertama kali merintisnya. Dan Pak Teddy adalah orang yang luar biasa. Ya, sebagai pemimpin, sebagai teman, sebagai sahabat, saya sangat diberkati dengan Pak Teddy, dengan sharing-sharingnya dia. Saya sangat diberkati sekali. Terima kasih Pak Teddy. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan Pak Teddy, karena saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada setiap anak-anaknya. Semua hal yang sudah Bapak tabur, saya percaya Tuhan pasti akan menggantikannya berlipat kali ganda. Dan saya bersyukur sekali, dan ini kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena Pak Teddy sudah melakukan bagiannya, menjadi teladan buat saya untuk kesetiaan Pak Teddy di dalam panggilan yang sudah Tuhan taruh di dalam hati Pak Teddy, dengan segala hal yang Tuhan mungkin dunia izinkan, tawarkan kepada Pak Teddy, tapi Pak Teddy tetap setia kepada panggilannya di Tunas Bangsa. Bagaimana Pak Teddy ditawarkan di tempat yang lain, bagaimana Pak Teddy dipanggil untuk di tempat yang lebih baik, tetapi Pak Teddy tidak meninggalkan panggilannya, karena Tuhan yang taruh di hati Pak Teddy tentang Tunas Bangsa. Saya tahu betul bagaimana Pak Teddy ini orang yang berpotensi, karena dia masuk Tunas Bangsa bukan dari sekolah abal-abal Bapak Ibu. Dia masuk dari sekolah Tunas Bangsa itu dari sekolah Pelita Harapan ya Pak ya. Sekolah yang besar ya, kemudian juga dari sekolah IPK ya, oke ya. Jadi bukan sekolah-sekolah kecil. Dan di sini juga ada Ibu, terima kasih Ibu. Ya Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, mau infokan juga bahwa Ibu Jenny juga mengambil bagian dari sekolah Tunas Bangsa, pernah mengajar juga Bapak Ibu. Istri Pak Teddy ini pernah mengajar juga di sekolah Tunas Bangsa di SMP. Saya pernah berjumpa juga mengajar fisika ya Ibu ya, waktu itu ya. Kita pernah bersama-sama juga. Jadi Pak Teddy dan istri sangat luar biasa ya, sangat luar biasa akan setiap panggilannya atas sekolah Tunas Bangsa. Saya melihat begitu besar visi yang Tuhan taruh di hati Pak Teddy, dengan berkat buat kami semua Bapak Teddy dan Ibu ya. Teladan yang Bapak Ibu berikan itu memberkati hidup saya secara pribadi, yang saya menjadi saksi kehidupan bagaimana kesetiaan Pak Teddy dan juga Ibu di dalam panggilan. Walaupun dunia menawarkan untuk ada di tempat yang lain, di tempat yang lebih baik, di tempat yang lebih bagus, tapi Pak Teddy tetap setia akan Tunas Bangsa, karena Tuhan yang menaruhkan hati Tuhan di hati Pak Teddy akan sekolah ini. Terima kasih Pak Teddy buat kesetiaannya. Saya sangat diberkati dengan kesetiaan Pak Teddy. Bagaimana Pak Teddy finishing well di dalam panggilannya, itu memberkati hidup saya. Karena sekolah ini ada juga karena Bapak. Kita tidak boleh melupakan sejarah, karena sejarah ini kita ada hari ini karena sejarah yang sudah diukir juga. Salah satunya adalah atas Pak Teddy. Terima kasih Pak Teddy, Bu, teladannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Lena, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Lena untuk setiap kesan dan pesannya. Langsung saja mungkin untuk Pak Teddy, langsung silakan menyampaikan perjalanannya, ceritanya, semuanya. Silakan Pak Teddy, untuk waktunya saya persilakan menyampaikan. Boleh nggak saya minta Bu Wiwi bisa menyampaikan kata-kata singkat yang terakhir buat saya Bu Wiwi, karena beliaulah saya ada juga bersama-sama membangun Tunas Bangsa seperti dikatakan. Saya ingin dengar dari Bu Wiwi. Ini teman yang setia juga. Baru saja saya ya
Bu Roida, Bu saya jangan ngomong, tapi Pak Teddy yang minta aja. Kiraan acara ada Pak Teddy saya berbicara, tapi saya bilang Bu Roida jangan saya. Pak Teddy sudah banyak membimbing saya seperti itu. Sama dengan Bu Lena, kalau saya ikut di SMA di Plaza Pasifik, saya juga di SMP Gunung Sahari bersama juga dengan Pak Teddy, terus di Sunter, banyak hal yang kami lalui. Saya nggak bisa berbicara apa-apa. Benar kata Pak Iwan, kata Bu Lena, sejarah, karena awalnya yang SMA khususnya itu anak-anak yang luar biasa, yang butuh kasih karunia, terus hampir sekian orang adalah anak pemimpin, jadi itu butuh juga bagaimana menangani anak-anak awalnya SMA gitu. Dari Plaza, lalu pindah ke Sunter, dan sampai sekarang SMA sudah berdiri sampai 4 lantai, berdiri megah. Itu perjuangan Pak Teddy juga salah satunya, di mana saya masih ingat gitu, Pak Teddy selalu memperhatikan saya, bahkan satu kali memberikan sertifikat bahwa selama 3 bulan nggak pernah terlambat, datang tepat waktu, itu diberikan Pak Teddy buat saya. Sekarang masih ada sertifikat itu, walaupun itu dari kepala sekolah gitu, tapi suatu penghargaan juga diberikan buat saya gitu. Pak Teddy adalah orang yang menjadi teladan buat saya gitu. Memang nggak pernah ngeluh begitu. Saya menjadi wali kelas bersama dengan juga kurikulum SMA pertama kali itu. Banyak yang kita lalui, sampai banjir kita juga jalan melalui banjir itu ke Plaza seperti itu. Jadi mau bilang apa? Saya tadi sudah stop Pak Teddy untuk nggak bisa bilang kepada Pak Teddy gitu. Pasti sebenarnya banyak yang mau saya katakan, tapi mestinya Pak Teddy luar biasa lah. Apa yang dikatakan teman-teman benar-benar dimanapun ditempatkan, dia langsung siap sebagai seorang prajurit, siap kemana saja diutus langsung siap gitu. Terima kasih juga Bu Yanti yang sudah mendampingi Pak Teddy. Bu Yanti sudah mengajar anak-anak SMP waktu itu, kalau nggak salah fisika atau matematika yang saya ingat seperti itu. Dan sampai sekarang Pak Teddy mungkin bukan berpisah saat ini ya, secara fisiknya mungkin berpisah, tapi pertemuan kita pasti selalu ada, kenangan kita selalu ada gitu. Bapak akan mulai hal yang baru, dimanapun Bapak ditempatkan pastinya berada, pasti Bapak akan menjadi berkat. Saya yakin dan percaya dimanapun gitu ya. Yang punyai Tiffany yang bagaimana luar biasanya, selalu diceritakan dengan apa berkat-berkat yang Tuhan terima dari Tuhan berikan berkat buat Pak Teddy, selalu diberikan cerita buat kita untuk menginspirasi juga buat kita. Benar-benar keluarga ini diberkati karena benar-benar Pak Teddy melayani dengan sepenuh hati, apapun yang diberikan langsung dijalankan. Pak Teddy selama ini kita bersama mungkin 20 tahun ya, atau 21 tahun bersama, 20 tahun bersama gitu. Banyak hal yang kita lewati. Jika ada salah perkataan saya, sikap apapun, karena kita sering bersinggungan, kami mohon pribadi, mohon maaf Pak Teddy. Kiranya hari ini kita kosong ya, tidak ada salah dan lain sebagainya, semuanya netral ya, benar semuanya, tidak ada yang dibilang salah. Terima kasih Pak Teddy untuk inspirasinya, terima kasih untuk teladannya, terima kasih untuk segala sesuatunya yang sudah pernah berdoa buat siapapun yang perlu didoakan seperti itu, yang perlu sekali didukung. Selalu ada Pak Teddy dimanapun berada ya. Terima kasih untuk dedikasinya Pak Teddy di sekolah Tunas Bangsa, baik di SD, SMP, SMA. Dan mungkin kami nggak bisa memberikan apa-apa, tapi kami selalu berdoa Pak Teddy akan terus menjadi terang dan garam di mana Pak Teddy berdiri, dan menjadi bapak
yang terbaik buat Tiffany, menjadi teladan juga buat Tiffany, Mama juga menjadi teladan buat Tiffany. Saya yakin keluarga akan diberkati dan akan memberkati orang lain. Terima kasih waktunya, terima kasih Pak Teddy, itu yang bisa kami ucapkan. Terima kasih Pak Teddy, terima kasih Bu Yanti, terima kasih Bu Roida. Ya Pak Teddy, mohon maaf Terima ada kasih, sedikit Bu. permintaan. Bolehkah Pak Teddy, maaf, bolehkah lebih dulu ada Pak Theo akan memberikan sebuah kenang-kenangan? Oh ya. Karena Pak Theo mau izin abis ini karena akan ada rapat. Jadi mungkin nanti Pak Teddy di akhir sekaligus menutup ya Pak dengan doa kita ya Pak. Mungkin seperti itu ya. Kita persilakan dulu Pak Theo ya Pak Teddy ya. Boleh ya Pak Teddy ya. Mohon maaf ya Pak. Oke, silakan Pak Theo. Halo Pak Theo. Pak Theo silakan Pak untuk menyampaikan. Halo Pak Theo. Pak Theo. Oh. Di sini lagi hujan soalnya di Bekasi. Oh ya udah, oke baik. Soalnya tadi ada permintaan Pak Theo minta duluan. Ya nggak apa-apa, berarti kalau gitu karena Pak Theo belum join, berarti langsung saja deh Pak. Mungkin Pak Teddy, saya langsung silakan. Ya, baik, Bu Roy, terima kasih. Kalau Pak Theo membuat saya selalu semangat, membuat saya selalu termotivasi untuk saya bisa memberikan yang terbaik. Pak Iwan tadi sudah menyampaikan kata-kata membuat saya jadi bangga, Pak Iwan. Menjadi bagian teman sekerja di Tunas Bangsa, walaupun saya mungkin juga tidak kenal Pak Iwan lebih jauh ya. Dan kalau Pak Jaka tadi membuat saya bisa tertawa, Pak Jaka. Dan ketika Bu Tessa, saya sudah nggak bilang saya komitmen tidak mau bersedih. Saya ingin perpisahan ini saya ingin bersukacita, tapi ketika Bu Wik saya nggak tahan untuk saya nggak nangis. Bu Wik membuat saya menjadi nangis. Bu Wik. Tapi harus saya karena saya akan berpisah dengan teman-teman, dengan salah satu teman yang saya tahu beliau hatinya sangat mengasihi anak-anak. Ya. Bu Wik itu sayang sama anak-anak. Dan Bu Lena juga membuat saya juga terharu dan sedih. Tapi bangga ya buat apa yang teman-teman Bu Lena dan Bu Wik lakukan bersama-sama ketika kita membangun SMA yang lalu. Kata-kata yang tadi Bu Lena katakan, jangan kita melupakan sejarah, itu sangat menyentuh hati saya, Bu Lena. Ya, saya berpikir, mungkin saya memang sudah habis masa saya ya di Tunas Bangsa. Saya sudah bilang ke Bu Lena juga ketika Japri, mungkin bisa saja, saya sih memang tidak berharap untuk ada perpisahan seperti ini. Minimal saya minta untuk hanya didoakan saja oleh teman-teman tanpa ada acara khusus yang istimewa buat saya, karena memang saya sudah tidak istimewa lagi Tunas Bangsa, teman-teman. Ya, mungkin itu bagian dari orang-orang yang memang melayani ya tanpa istilahnya ya memang punya kerinduan untuk dia berbakti hanya sama Tuhan. Seperti yang Bu Lena katakan tadi dan beberapa teman, saya ketika mulai ke Tunas Bangsa, mungkin sebagian teman-teman SMA belum pernah dengar, tapi sekali lagi izinkan saya teman-teman, saya boleh sharing sekali lagi di akhir masa saya di tempat ini bersama-sama dengan teman-teman, bahwa sejujurnya memang ya tadi dikatakan Bu Iwan Pak Iwan membuat saya bangga banget ya. Itu mungkin tidak 100% sih Pak Iwan. Saya juga manusia biasa yang saya kadang bisa tidak terima ya keputusan-keputusan yang memang saya harus jalani, lewati. Tapi memang itulah faktanya, memang kita manusia selalu bergumul dengan segala hal yang memang kita harus hadapi untuk disempurnakan. Sekali lagi, kontribusi yang sudah saya berikan, walaupun hanya sedikit saja dengan Tunas Bangsa, perjuangan yang luar biasa ya, Bu Wiwik dengan Bu Lena sebagai saksinya, di mana kita dipercayakan anak-anak yang semuanya tidak ingin masuk ke Tunas Bangsa, karena memang mereka ya para pemimpin dari Abalab inginkan anak-anaknya di Tunas Bangsa. Itulah membuat akar-akar kepahitan dan menyerangnya kepada pemimpin, menyerangnya kepada guru-guru. Bahkan mobil saya aja kadang-kadang bisa kempes, teman-teman. Mau pulang loh kempes ya, gitu. Itu mobil hadiah yang Tuhan berikan ketika saya masih di Pelita Harapan. Tiba-tiba kaca spion saya bisa patah, teman-teman. Dan itu karena mereka menyangka bahwa Pak Teddy mengambil uang untuk bisa membeli mobil. Dan itu saya membawa kepada Tuhan. Saya tidak menjadi benci sama anak-anak.
tidak menjadi marah sama anak-anak karena tahu bahwa mereka punya pergolakan batin yang luar biasa karena mereka masuk ke sekolah Tunas Bangsa di mana di ruko ya Bu Wiwik dengan Bu Lena, di mana lantai satunya buat kantor kami TU dengan saya dengan Pak Budi. Lantai 2 anak-anak, lantai 3, lantai 4 itu memang untuk lab, tapi dituliskan cuma lab ya Bu Wiwik ya. Lab komputer, lab kimia, fisika, tapi dalamnya kosong teman-teman. Dan akhirnya tidak tahan, ya pemimpin melihat perjuangan kita yang sungguh luar biasa. Mereka menarik kembali ke Sunter yang saat ini sudah megah luar biasa. Dan itu pun tidak berhenti ya Bu Wik perjuangan kita dengan Bu Lena. Anak-anak kita luar biasa. Ya, kita dipercayakan untuk mengawali memang perjuangan yang berat sekali teman-teman. Jujur teman-teman, Pak Iwan tadi katakan membuat saya bangga dan ini kenangan terakhir saya. Kalau Pak Iwan melihat dari jauh, sebenarnya saya berontak juga. Tuhan, kok saya ke tempat ini saya melayani dengan hati saya. Karena di bulan April tahun 2001 jelas sekali teman-teman, saya dengar dengan audible dengan telinga saya. Ketika saya membawa kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ini surat komitmen, apakah saya mesti lanjut di sekolah Pelita Harapan ini. Lalu tiba-tiba Tuhan bicara dengan audible, dengan telinga saya yang jelas kedengaran. Kamu sudah tidak ada kasih karunia di tempat ini. Saya kaget sekali karena udah nyaman teman-teman. Anak ketiga aja dijamin. Kita free tidak membayar. Sampai nanti baru perguruan tingginya di Pelita Harapan baru bisa membayar 50%. Bukankah itu menjadi satu kenyamanan bagi setiap kita guru-guru. Anak-anak kita yang kita berjuang di medan perang yang dikatakan oleh Pak Jaka tadi. Prajurit adalah diutus kemana aja harus mau. Walaupun kadang-kadang tempat yang dimana kita menjadi sasaran tembak yang luar biasa. Ya benar ya Pak Jaka ya teman-teman. Kita harus melakukan itu. Dan Pak Joko, Pak. Pak Joko, sorry Pak Joko. Saya ingat Pak Jaka teman-teman semua. sorry. Minta maaf. Siapa? Enggak apa-apa, saya pikir Pak Jaka tadi karena saya datang terlambat Pak Jaka. Ya, berarti saya sangat ini terinspirasi dengan Pak Jaka ya di SMP. Dan itu di sekolah di tempat saya sebelumnya itu guru diapresiasi anak-anaknya. Kita tidak perlu membayar. Itu nyaman sekali. Ketika Tuhan bilang tidak ada kasih karunia, saya berontak. Saya tidak terima. Saya cuma begini aja. Tuhan tahu kalau kamu masih di sini kamu akan hancur-hancuran. Itu jelas sekali kata-kata yang demikian teman-teman. Jadi saya kaget, lalu saya tanya lagi sama Tuhan. Tuhan kalau begitu bagaimana? Akhir tahun ajaran kamu akan dihubungi. Lalu akhirnya saya tetap isi form itu, tapi saya punya iman Tuhan, saya tetap percaya apa yang kau katakan. Saya tunggu, ternyata bulan Juni, Pak Budi Hendrawan sebagai pemimpin Tunas Bangsa menghubungi kami. Tapi bukan saya yang dihubungi teman-teman, karena nggak kenal saya. Dia hubungi Yanti yang tadi disebut oleh Bu Lena. Yanti karena tahun 98 kita ketemu dengan Pak Sam, salah satu pendiri YHB Tunas Bangsa. Kita ngobrol di kantornya. Kamu dari IKIP ya, bantu kita ya. Kita mau membuka SMP nih. Karena kami tahu bahwa kami bergabung di Abalem masih di Speed waktu itu masih SD, masih TK SD. Oh ternyata udah ada SMP-nya. Lalu kami berdoa dan disanya udah deh saya yang ambil bagian deh. Akhirnya dia resign di tempat yang udah nyaman di kantor kakaknya dengan gaji ya yang sudah tentu nyaman juga teman-teman. Dia mau membaktikan diri dan akhirnya dia menjadi wali kelas memegang 3 mata pelajaran Bu Lena. Ya, karena harus dipadatkan. Ya, karena jumlahnya 17 anak. 11 ya nggak salah ya. 11 anak bukan 17, kalau 17 SMA-nya. Wali kelas juga. Dan dengan gaji yang seadanya. Tapi kami memang mau melayani. Bapak, Ibu, saya ingin cerita ini bukan ingin membanggakan hati saya atau keluarga kami. Tidak demikian. Tapi saya ingin mengencourage teman-teman. Selama teman-teman dipercayakan, entah jadi pemimpin, entah jadi tim inti, entah bagian-bagian kita mengajar teman-teman. Ketika kita setia teman-teman, ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan tidak pernah berhutang yang boleh katakan demikian. Itu betul teman-teman. Saya percaya Bu Wiwik yang sudah setia, pasti Bu Wiwik akan diberkati. Tuhan akan buka jalan yang terbaik buat Bu Wiwik. Itu teman setia saya yang ulang tahunnya pun berdekatan. Yang karena saya udah lupa sekarang Bu Wiwik, saya mengucapkan ulang tahunnya. Ya, cuma beda 1 hari ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Akhirnya cerita singkatnya istri saya gabung dengan Tunas Bangsa tahun 99, anak saya lahir Tiffany
Bu Wik tahu juga sebagai sejarahnya anak saya lahir, saya bawa kadang-kadang ke sekolahan masih kecil, termasuk Bu Lena ketika kepala sekolah. Dan akhirnya kami sepakat untuk tidak menyerahkan kepada babysitter karena kami melihat anak-anak pemimpin kok begini ya. Mungkin kan nggak diurus nih ya. Jadi berontaknya kepada kami sasarannya gitu ya, guru-guru. Yang hampir-hampir saya sendiri jujur ya Pak Iwan, saya udah nggak tahan. Setahun saya seperti kayak ikan digoreng begitu ya, kayak panas begitu, nggak tahan. Kok begini sistemnya, kok anak-anak begini, nggak tahan pengen keluar. Tapi Tuhan nggak bicara lagi sama saya harus keluar. Saya harus taat. Saya nggak berani teman-teman untuk saya ambil keputusan kalau Tuhan tidak bicara dengan entah nggak harus dengan audible, minimal ada impresi yang saya bilang oh iya oke, setuju. Tapi kayaknya Tuhan nggak bilang nggak setuju gitu. Jadi saya nggak tetap ngotot. Akhirnya saya harus berjuang setahun 2 tahun ngotot, Tuhan boleh nggak saya keluar? Di mana saya harus pindah? Tuhan nggak bicara. Sampai 3 tahun sudah mulai agak baikan, 4 tahun sampai Bu Ati pernah bilang sama saya, Pak Teddy tahu nggak? Pak Budi itu suka cerita sama saya. Pak Teddy seringkali suka minta maaf sama Pak Budi datangi. Saya ingat 4 kali saya datangi Pak Budi, karena kadang kalau ada rapat saya yang paling kadang vokal. Bahkan untuk ganti seragam aja saya nggak setuju, karena kalau uniform ganti-ganti. Karena susah payah Bu Wik ya, anak selalu SMA ingin dikeluarkan bajunya. Sampai akhirnya pemimpin memikirkan bajunya pakai model yang zaman sekarang teman-teman. Itu yang saya menentang, untuk saya tidak terima. Karena lo ke uniform kok ganti-ganti bajunya. Gitu. Dan itu kadang-kadang saya mengvokal dan saya tahu saya kadang saya mungkin nggak sopan. Lalu saya datangin Pak Budi. 4 kali saya minta maaf kalau saya punya sikap yang kadang saya mungkin tidak berkenan di hati beliau. Tapi saya kadang harus melakukan apa yang menjadi bagian saya sebagai teman sekerja di bawah pimpinan Pak Budi waktu itu. Terima kasih sekali lagi. Ini saya ingin ceritakan teman-teman perjalanan saya seperti ini karena ternyata Tuhan tidak pernah memang berhutang. Jadi ketika istri saya tidak lagi mengajar dan kembali diminta mengajar, lalu saya antar dia kalau gitu, Pak Budi selesai dengan istri saya, lalu dia datangi saya karena dia tahu bahwa saya dari Pelita Harapan. Pak Teddy, kita Juli mau buka SMA loh Pak. Loh kenapa Pak memangnya? Saya tanya begitu. Kami belum ada kepala sekolah. Loh Bapak, ya saya kan SMP dan saya juga nggak punya ada gelar. Jadi saya ya belum ada nih Pak. Bapak mau nggak? Dan itu saya akhirnya langsung spontan, Pak Budi, ini confirm banget Pak. Saya bulan April kemarin dapat pernyataan saya tidak ada kasih karunia lagi di Pelita Harapan Pak. Jadi saya tanya sama Tuhan, bagaimana akhir tahun ajaran kamu akan hubungi? Saya nggak menyangka loh Pak Budi. Saya antar Yanti itu pun nggak ada kepikiran bahwa Pak Budi menawarkan saya untuk mengambil bagian untuk di Tunas Bangsa. Nah saya harus taat Pak Budi. Dan saya terima apa yang memang menjadi bagian hidup saya untuk saya memulai karir saya baru di Tunas Bangsa. Wah seneng banget. Ya Bu Lois cerita sama saya, Pak Teddy tahu nggak? Pak Budi hari Minggu cari saya, kejar-kejar saya sampai jauh pun dia lari. Bu Lois sudah ketemu orangnya. Ternyata dia nggak tahu orangnya saya seperti ini teman-teman ya. Karena saya sering kali ada beberapa yang pertentangan dengan beliau. Tapi saya bersyukur saya selesai. Ya saya mengajukan diri juga, akhirnya saya ingin fokus di kerohanian. 5 tahun teman-teman saya mulai 2016 bersama dengan Bu Mega yang saya pikir saya sebagai kepala divisinya, karena Pak Budi nawarkan nanti kamu Pak Teddy akan ditempatkan sebagai kepala divisinya. Tapi ada perubahan dan saya terima kembali lagi, dan saya harus mengampuni berulang kali hal kebijakan yang saya berbeda apa yang sebelumnya yang saya terima. Nah ini Bapak Ibu, saya cerita ini tidak bermaksud untuk saya menjudgment siapapun yang pemimpin yang saya hargai, saya hormati. Sampai Yanti teman-teman, saya ingin ceritakan ketika saya 5 tahun saya bersama dengan Bu Mega, itu luar biasa saya dibentuk juga teman-teman. Ya saya sangat semua pekerjaannya saya kerjakan teman-teman. Mulai dari orang tua berdoa, mulai dari kelompok kecil, mulai dari membuat saat teduh teman-teman, membuat desainnya. Saya dulu nggak bisa desain teman-teman, saya belajar otodidak sampai hari ini. Saya bersyukur kalau Pak Theo juga tadi mengencourage saya bahwa saya bisa jadi berkat juga buat anak-anak. Itu saya belajar. Dan semua saya tangani teman-teman, dan kadang-kadang saya disalahkan, saya dimarahin. Sampai Yanti, ketika saya cerita sama Yanti, loh kok kamu udah negur lagi Bu Mega? Loh saya ucapan selamat pagi kalau datang. Saya gimana, saya ada di bawah kepimpinan beliau, walaupun saya diperlakukan kadang-kadang bisa mengerti, saya digincet, saya udah hormat, udah pakai begini, saya sudah tunduk, saya sudah sampai akhirnya jadi jembatan pun diinjak-injak. Ya saya terima. Dan saya tetap harus hargai dia, saya harus ampuni.
Dan ini saya ceritakan teman-teman, saya pernah melihat ketika saya melakukan sangat luar biasa, tidak menyenangkan yang tadi Pak Yon katakan menjadi bagian, yang karena mungkin tidak diketahui oleh teman-teman juga di SMA. Lalu akhirnya saya ampuni, 2:30 pagi saya doa, tiba-tiba Tuhan perlihatkan mobil kontainer teman-teman. Dan saya doakan, ini sangat tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan ternyata hari berikutnya saya tahu bahwa Bu Mega kecelakaan, ditabrak mobil kontainer teman-teman. Ya di dalam mobil karena dia tidak keluar karena mobil yang mau CG dengan anak-anak SMA itu dengan anak-anak toganya minggir dan dia tidak keluar karena dia mobil kontainer nabrak dengan kencang dan dia bergoncang dan hampir 6 bulan dia tidak bisa jalan. Tapi teman-teman sekali lagi saya ceritakan saya tidak pernah membalas dendam menyumpahin Bu Mega. Bahkan terakhir ketika saya berpisah pun diutus di SD Tunas Bangsa Merintis yang tadi Bu Lena katakan, saya berikan kenangan yang saya beli itu pulpen yang harganya hampir kurang lebih 200-an lebih yang saya pikir itu mahal. Dan saya kata-kata yang saya katakan, Bu Mega tetap jadi berkat sebagainya. Saya tetap apresiasi pemimpin yang dimana saya juga dia terus juga membina dengan mungkin cara-caranya, dengan cara-cara yang mungkin kadang-kadang bisa saya tidak terima. Teman-teman sekali lagi ini yang saya perjalanan rohani saya yang saya lakukan. Jadi sekali lagi ketika saya pun ambil bagian di YHB, terakhir ketika saya hampir mau resign, ada 3 sekolahan tahun 2012, yaitu Tuhan bawa berulang kali, kembali kamu ke sekolah. Karena saya pikir 2016 saya sudah mengajukan diri, saya tidak lagi mau di sekolah. Capek banget ya gitu belum menghadapi orang tua yang protes, anaknya begini, ya Bu Lena pasti ngerti ya, Pak Iwan pasti ngerti itu sebagai kepala sekolah. Belum lagi dari gurunya, Pak tadi kok begini kebijakannya? Ya, kan bisa bentrok, bisa jadi akhirnya bisa jadi rame, ya kan. Atau misalnya kita harus menerima kenyataannya, kadang kita seperti itu. Dan yang terakhir belum lagi dengan anak-anak yang luar biasa. Akhirnya saya mengajukan diri dan Bu Lois, oke nanti kita akan buka dan Bu Sarah divisi yang baru. Dan akhirnya divisi kerohanian dibuka, teman-teman itu saya memulai dengan bersama dengan Mega dan akhir 2012 Tuhan bawa kembali untuk saya kembali ke sekolah dengan penyataan dan penglihatan dan saya harus kembali taat yang dikatakan oleh Pak Joko tadi. Tiba-tiba akhirnya Tuhan kalau di bulan akhir tahun ajaran nanti pemimpin Tunas Bangsa tidak menghubungi saya akan menerima tawaran dari 3 sekolahan, tapi posisinya SD memang kepala sekolah SD. Satu lagi posisinya jenjang apa namanya itu jenjang seperti koordinator jenjang gitu ya. Saya nggak punya pengalaman di dua-duanya itu. Saya bilang bisa nggak saya di kepala sekolah SMP aja? Ya mereka bilang tidak. Kebutuhan kami ada koordinator jenjang Rawasari dengan Cikarang ya di bawah naungan Gereja Betel ya. Sekolah Anglo dan ada 2 sekolah Kristen SD bisa nggak yang SD digeser saya yang ke SMP gitu. Oh nggak bisa, kami butuhnya SD. Akhirnya saya katakan Tuhan kalau pemimpin Tunas Bangsa tidak menghubungi saya terima deh, salah satu saya harus terima. Saya tidak lagi mau terus mengalami sesuatu yang saya pikir udah cukup lah, enough Tuhan. Jadi Pak Iwan saya kadang juga demikian, masih manusia Pak Iwan. Saya bilang sama Tuhan dalam protes saya dan akhirnya cerita singkatnya teman-teman, saya tiba-tiba Bu Lois telepon saya, Pak Teddy kamu jangan pergi kemana-mana ya, tunggu saya ya, karena saya di lantai 4 kantornya di YHB. Saya pikir saya tidak tahu teman-teman. Dan akhirnya Bu Lois jam 4 datang, Teddy kamu ke lantai 2 ya, karena beliau kantornya di lantai 2. Dia cerita, Teddy tahu nggak, ini ada kepala sekolah resign tanpa memberitahu kami. Dan kami sudah sepakat berdoa. Dan saya waktu itu bilang sama Tuhan, kalau Tuhan saya tidak dipanggil oleh pemimpin untuk saya memang di awalnya memang sebagai pemimpin. Saya tidak datang ke sekolah Tunas Bangsa sebagai guru saja. Maka saya akan resign. Saya menerima posisi saya karena sebelum saya di Pelita Harapan pun saya sebagai pemimpin teman-teman. Jadi akhirnya Bu Lois, yang kami berdoa yang muncul nama kamu. Bayangkan teman-teman, kalau saya karena saya nggak cerita sama kepemimpin bahwa saya akan mau pindah atau saya akan nggak selesai dengan Tunas Bangsa. Dan saya memang tidak cerita dan saya hanya langkah iman saja. Dan Tuhan lihat iman kita loh teman-teman. Ketika kita berani melangkah dengan iman, bukan nekat ya teman-teman ya, iman, Tuhan lihat turun tangan. Dan Tuhan menyuruh bahkan, kalau bilang boleh menyuruh, menuliskan nama yang di doa itu hanya keluar nama saya aja. Untuk menggantikan posisi di Tunas Bangsa di Cakung. Jadi saya rupanya memang harus menerima Bu Lena kenyataan bahwa saya perintisannya 1 tahun. Kita modern, saya yang mengurus semua surat-surat untuk jadi gedung Grand Cakung. Saya berpikir bahwa saya melihat seperti kayak Musa melihat tanah perjanjian, wah luar biasa yang udah diperjuangkan.
Ternyata tidak, teman-teman. Saya hanya setahun. Saya bilang sama Bu Lois, ketika minta saya mutasi ke Sunter, Bu Lois bisa nggak saya dipercayakan 1 tahun lagi? Bukankah saya juga bilang bahwa saya mau belajar di Tunas Bangsa untuk di SD karena saya nggak punya pengalaman. Bahkan saya 6 bulan memberanikan diri untuk belajar dengan Bu Umi di SD. Tapi ini keputusan pemimpin Rapim Teddy katanya. Kalau kamu mau tetap ngajukan, coba kamu ngomong sama Selamat Hidayat. Dia ngomong sampai 2 kali, teman-teman. Datang ke Taman Modern 2 kali. Karena saya tetap menolak untuk dipindahkan, dimutasikan. Beliau mengatakan itu kebutuhan rohani di Sunter. Pak Teddy, anak-anak memerlukan kerohanian di Sunter. Bapak diperlukan di sana. Baik, Pak Selamat Hidayat ngomong gitu dan juga Bu Lois. Saya sudah berontak, teman-teman. Dan saya bilang, Tuhan, kembali lagi saya harus kembali kepada komandan saya. Karena saya pikir saya tidak bisa diharapkan komandan yang di bumi ini. Saya berharap bahwa saya dibela, teman-teman. Karena teman-teman di SD mungkin sebagian tidak menerima saya dengan cara style saya. Dia mengadu mungkin hal-hal tertentu yang mungkin bisa saja yang hal-hal yang kurang baik tentang saya kepada Bu Budi, dan akhirnya bisa saja keputusan akhirnya saya harus dimutasi, teman-teman. Tapi itu adalah bagian hidup saya. Terakhir saya ingin sampaikan, teman-teman, ketika saya bawa sama Tuhan saya minta peneguhan sama Tuhan. Jadi Sabtu ketika ada komsel PKS-nya ngomong gini sama saya, kalau kita sedang diproses Tuhan jangan berontak-berontak ya. Saya kaget sekali, karena ngapain saya cerita, teman-teman, bahwa sedang diproses luar biasa. Karena pasti saya berpikir kalau saya pindah ke Sunter, apa kata orang baru setahun, ini pasti Pak Teddy nggak benar nih dalam memimpin. Pasti secara psikis, secara sosial, teman-teman, ada tempat yang kalau kepala sekolah pasti ada tempat tersendiri yang itu ada fasilitas yang mau diberikan. Pasti saya tidak akan menerima itu lagi. Dan itu saya sudah terbayang. Saya bukan tipe kayak Pak Iwan mungkin ya, mungkin kayak Pak Jaka atau Pak Joko yang kuat, yang strong. Saya kadang mudah down dan bukan saya bisa tersesat, teman-teman, kalau nggak ada orang-orang yang di sekeliling saya. Dan akhirnya saya bawa sama Tuhan. Peneguhan pertama itu menolong saya. Tuhan, saya pengen peneguhan yang kedua. Hari Minggu ketika nyanyi ada satu pujian, pemimpinnya mengatakan beberapa kata-kata yang menyentuh hati saya. Dia menyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Saat itu saya tidak menangis, teman-teman, karena Tuhan sedang lagi menguatkan saya. Dan yang ketiga, teman-teman, itu ketika saya datang ke acara Jaringan Doa Nasional, ada seminar. Saya sengaja memang ikut seminar itu karena sedang lagi terluka hati saya. Karena saya merasa bahwa saya rupanya suatu pembentukan yang luar biasa bagi saya. Ya, saya sudah memulai perintisan, tapi saya tidak menikmati nantinya di SD Cakung ya. Dan akhirnya di situ ketika ada seorang hamba Tuhan dari Amerika, saya nggak pernah lupa namanya, teman-teman. Namanya tadi sudah ingat, saya agak lupa ya. James Wiggle ya. Dia mengatakan gini, yang menjadi pusat janganlah selalu kita, yang menjadi pusat hanya Tuhan. Tuhan harus ditinggikan, Tuhan harus dimuliakan, dan kita harus mengikuti apa yang memang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Ketika menyembah Tuhan semua nangis depan saya sendiri yang tidak bisa nangis, teman-teman. Saya nggak bisa nangis, walaupun dicubitin, mau dipukulin, mungkin saya nggak bisa nangis saat itu. Tiba-tiba ada suara yang mengatakan di hati saya, di telinga saya dengan audible. Mungkin Tuhan harus bicara banyak dengan audible karena saya anaknya nakal, teman-teman, rupanya. Saya anaknya suka nekat kadang, atau saya suka saya suka ya kayak Abraham dan berbantah-bantahan. Tuhan, saya maunya gini, saya maunya gini. Dan Tuhan katakan sama saya satu kalimat, aku mengasihi engkau. Dan saya menangis, nggak tertahan, sangat nangis sekali. Dan Tuhan sedang lagi membalut saya, memeluk hati saya. Dan saya bilang sama Bu Lois setelah itu, Bu Lois, saya siap, Bu Lois, saya mau terima untuk keputusan kebijakan mutasi saya di Sunter sebagai kerohanian untuk menolong teman-teman di Sunter. Dan akhirnya saya di Sunter, teman-teman, dan bersyukur, terima kasih ke Bu Lena, karena saya pikir saya masih di yayasan, saya bisa diterima di tempat di kantornya. Ya, Bu Lena waktu bagian kurikulum. Cuma teman-teman sekali lagi saya katakan 3 bulan saya tidak diajak koordinasi untuk melakukan bagian kerohanian. Tidak tahan, saya sudah buat bukunya, saya sambil menunggu, saya juga koordinasi dengan Pak Budi WA, bukan WA ya, BBM. Saya kadang ketemu dengan di beberapa tempat. Pak Budi, pagi kita rapat. Ini udah lewat berapa hari, ini udah lewat 1 bulan. Oh nanti kata Pak Budi.
Dan ketika saya merasa tidak bisa masuk, teman-teman, bukan karena saya tidak mau masuk, teman-teman. Sepertinya memang tidak ada tempat untuk saya di bagian kerohanian seperti yang dijanjikan oleh pemimpin. Saya tidak tahan, 3 bulan menunggu menurut saya sudah cukup. Saya bilang, Bu Lois, ini saya seperti ini loh. Dia kaget, dia langsung hari itu datang menemui saya. Saya tidak nyangka loh Pak Teddy, saya tidak tahu. Dikira Pak Teddy baik-baik saja sesuai dengan keputusan kami tentang Pak Teddy ditempatkan di bagian kerohanian untuk SMP SMA di Sunter. Tidak Bu Lois, demikian. Dan saya juga tidak judgement Pak Budi. Dan saya selalu baik dengan Pak Budi, teman-teman. Saya cerita demikian. Mungkin Pak Budi punya pertimbangan lain, tapi karena saya tidak bisa masuk, saya harus menyampaikan itu kepada pemimpin yang telah memutuskan saya untuk mutasi di Sunter. Dan akhirnya saya bilang sama Pak Budi, itulah memulainya kembali Bu Lena, Bu Wiwik, dan teman-teman. Saya kenapa, dan termasuk Pak Joko ya, saya mengajar agama. Saya bilang sama Bu Lois, kalau gitu saya mengajar ya agama saja Bu Lois. Dan untuk kerohanian mungkin pegang tim di SMA dan di SMP saja. Nanti mungkin saya bisa bantu. Dan saya akan pegang juga Bu Lois untuk bagian kerohanian guru-guru saja. Minimal saya ibadah yang selama ini ditangani saya akan tangani. Tapi saya mau dibawa Bu Lois saja ya. Supaya saya tidak dibawa lagi ke bagian divisi kerohanian. Bu Lois setuju? Jadi saya megang 2 tempat itu teman-teman. Dengan saya tidak mengikuti misalnya kebiasaan sebagai guru kalau memang ada rapat. Saya hanya mengajar saja. Dan sampai akhirnya Bu Lois pun, tadi saya pamitan, saya kaget ketika 2019 sudah katakan. Saya pikir dia biasanya minta pamitan untuk didoakan untuk kalau dia pelayanan MOU, karena saya sampai hari ini pun terlibat pelayanan di MOU. Ternyata tidak demikian teman-teman. Bu Lois ternyata dia tidak lanjut dengan Tunas Bangsa. Dan sekali lagi teman-teman, saya ingin katakan sama teman, Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Di dalam akhir masa punabakti saya, Yanti yang selalu kuatkan saya, dia selalu nopang saya di masa-masa sulit saya. Kalau di tempat sebelumnya Bu Lena, Bu Wiwik, ya, dan Pak Iwan dan teman-teman pemimpin yang lain, itu saya pernah dikerjain oleh rekan guru juga. Saya mungkin pernah cerita, saya pernah didukunin istilahnya gitu. Di meja saya tidak ada kembang. Dan itu beberapa waktu yang lalu saya sudah dapat pernyataan, saya ada pernyataan saya dikelilingi roh jahat. Ya, ada ayat-ayat peperangan rohani. Saya tidak tahu ternyata pada hari itu seorang teman menaruh itu kembang kecil yang sudah diisi itu teman. Dan saya ketika duduk saya merasa, loh kok teman kurang ajar ya? Kok naruh sampah di tempat meja saya gitu? Rupanya memang bangsa orang yang membuang sebutnya itu kembang kecil itu yang sudah diisi itu akan ada dampaknya. Lalu Roh Kudus bilang dengan jelas, doa dan baca Alkitab. Nah ini yang saya suka ngeyel teman-teman. Saya liatin, lalu saya dengan marah, saya dengan emosi, saya buang itu ke tempat sampah. Mulai saat itu teman-teman, tiba-tiba saya ada serangan yang kuat. Saya kok jadi kayak pengen keluar ya dari ruangan ini dan pengen keluar dari sekolah ini. Itulah awalnya dimana akhirnya Tuhan bawa saya ke Tunas Bangsa. Karena Tuhan melihat bahwa saya sudah tidak diterima di tempat itu oleh status quo di sana. Dan akhirnya ketika saya mengampuni, Tuhan katakan adakan rekonsiliasi, dan akhirnya saya ambil satu teman ya, saya yang sama-sama wakil juga bersama dengan saya, teman baik juga. Saya minta maaf mungkin ada tingkah laku sikap saya yang salah. Lalu hari berikutnya Tuhan perlihatkan siapa yang ngerjain saya teman-teman. 4 orang yang ngerjain saya, tim inti juga, yang mereka mungkin ada salah mengerti saya atau ada hal yang lain. Mereka sampai ingin supaya saya dengan cara yang mereka keluar dari sekolah itu. Tapi Tuhan membawa saya keluarnya dengan cara Tuhan, bukan dengan cara mereka Tuhan. Dan mereka akhirnya kena sakit, masuk rumah sakit, kena vertigo, dan yang terakhir memang yang membawanya itu, saya nggak lupa itu, dia seorang cewek, dia konduktor kurikulum, tapi bukan Bu Wiwik ya. Bu Wiwik sangat baik buat saya dan support banget buat saya. Tapi ini dia bagian konduktor kurikulum juga di sekolah tempat sebelumnya, dia yang kerjain saya rupanya. Ya, dia membawa dari neneknya dukun itu untuk mengusir saya di sekolah itu, dan dia sampai 1 minggu teman-teman di rumah sakit dan dibilangnya mau mati saja karena badannya bengkak-bengkak. Dan Tuhan bilang sama saya, doakan dia. Lalu saya datang dengan teman guru bahasa Inggris perempuan. Lalu Tuhan bilang, doakan di perutnya. Lalu saya minta teman perempuan tumpang tangan. Dan saya minta untuk saya ikat, saya patahkan karena rupanya diikat di perutnya itu oleh kuasa kegelapan yang dia undang sendiri untuk menjatuhkan saya. Dan akhirnya berapa hari kemudian dia bisa pulang kembali dan sehat normal kembali. Jadi teman-teman, jangan kita jahat dengan teman kita, teman. Walaupun mungkin dia menyakiti, mengecewakan kita, ampuni, termasuk pemimpin. Saya sudah mengalami teman-teman, berulang kali saya disakiti, dikecewakan, mungkin juga ada bagian saya yang salah mungkin teman-teman. Tapi setahu saya sampai hari ini tidak tahu kenapa kebijakan-kebijakan yang saya terima itu saya sampai hari ini tidak tahu. Bu Lois sudah berulang kali minta maaf sama saya. Teddy maafkan saya. Teddy maafkan saya.
Saya tidak bisa buat apa-apa kadang-kadang dengan tim kepemimpinan Rapim kadang seperti itu. Dan teman-teman sekali lagi saya hormati Bu Lois ketika dia resign pun saya datangi, saya buat lukisan, saya pesan ya di karikatur. Dan saya sampai hari ini masih berhubungan baik. Walaupun dia ada dampak mengambil kebijakan yang menyakitkan, mengecewakan saya. Dan apa yang kita tabur teman-teman, itu kita tuai. Ketika kita menabur yang baik, ini untuk semua pemimpin, ketika kita menabur kebijakan yang baik, mungkin bisa saja mengecewakan, tapi kita bisa caring dengan teman-teman kita yang mungkin yang saat kita ambil keputusan. Kita punya hak sebagai pemimpin mengambil keputusan apapun juga teman-teman. Tapi ingat teman-teman, apa yang kita putuskan itu pasti kita akan tabur. Saya melihat dari 2 kepemimpinan Yayasan Bangsa, saya melihat. Saya bersyukur kalau hari ini saya diadang perpisahan, walaupun saya juga sedih, ya saya juga harus berpisah seperti orang berpisah dengan teman-teman. Tapi saya bersyukur saya dihargai di akhir masa purnabakti saya. Ya, saya bersyukur saya bisa semua saya bisa lalui. Mungkin terakhir saya ingin bagikan teman-teman, kalau tidak keberatan, ini terakhir yang saya bisa bagikan buat teman-teman, memotivasi teman-teman. Kalau saya diizinkan terakhir, ini perjuangan saya, mungkin teman-teman bisa lihat sebentar. Sorry, sebentar. Sudah tampil ya Bu Wiki ya? Iya, semoga nggak macet ya. Ini saya siapkan tadi beberapa jam. Ya memang ini saya pakai template-nya. Ini, aduh, cepetan ya teman-teman ya. Sorry, cepetan. Ini karena banyak animasi teman-teman, jadi kadang agak sedikit lambat jalannya. Ini masih sekolah kehidupan teman-teman ya. Ini masih saya belum ganti karena saya pernah pakai yang SMA remaja Kristen. Kita mungkin adalah bukan remaja lagi teman-teman, kita sudah dewasa, tapi kita punya kesempatan untuk kita bisa sukses, kita mencapai finishing well akhir hidup kita teman-teman. Saya bersyukur saya bisa selesai, ya Tuhan bawa saya dan saya tidak berhenti di tengah jalan, walaupun saya sudah bilang tidak kuat sama Tuhan, tapi ketika Tuhan bilang masih tetap lanjut, saya akhirnya boleh meraih ya penghargaan dari teman-teman. Hari ini saya boleh didoakan ya teman-teman, dan mohon sekali lagi saya boleh dimaafkan ya teman-teman, baik yang lama bersama dengan saya, baik yang baru yang mungkin kenal saya minta didoakan supaya saya langkah selanjutnya di purnabakti saya seperti benih yang baru nanti di tempat-tempat yang baru teman-teman, yang bertumbuh seperti saya memulai Tunas Bangsa di SMA-nya ya, berlanjut akhirnya menjadi pohon yang besar seperti ini. Itu karena semua anugerah Tuhan, karena teman-teman semua juga, itu karena pemimpin. Jadi bukan karena saya ya ada Tunas Bangsa. Mungkin Pak Iwan itu ingin terus memberikan encourage kepada saya, tapi semua bagian ambil kontribusi sehingga Tunas Bangsa bisa bertumbuh seperti hari ini. Langkah-langkah yang kita lakukan itu penting teman-teman, sehingga mulai ide-ide dan doa-doa kita, air mata kita teman-teman, langkah-langkah yang kita lakukan teman-teman, itu diperhitungkan oleh Tuhan, akan membuat suatu langkah-langkah yang pasti teman-teman mencapai tujuan kita teman-teman. Saya percaya teman-teman, saya berharap, saya doakan juga hari ini teman-teman mencapai juga finishing well. Saya ingin mendengar nanti teman-teman juga melakukan sampai akhirnya. Memang tidak ada ganti, tidak retak teman-teman. Ini hidup kita menjadi pelajaran yang terkandung di dalamnya. Sejarah menjadi pelajaran apa yang bisa kita bagikan. Yang saya ingin bagikan teman-teman, kita tetap mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Sesulit apapun Tuhan akan memberikan kasih karunia dan berkatnya teman-teman. Saya tidak menyangka kalau istri saya akhirnya dia usaha properti dan diberkati ya seperti hari ini. Bahkan 2 minggu lalu teman-teman, di akhir ketika HRD juga mengumumkan, Pak Teddy nanti di akhir bulan ini nanti ada ya untuk yang uang pensiun Pak Teddy. Ternyata ada teman rekanan yang dulu kita jual rumah dan dia datangi, Pak Teddy, Ibu Yanti tolong ini bisa tanda tangan nggak, ini nama sertifikat rumahnya nama suami ibu kan gitu. Jadi kami tidak pakai istilahnya pakai kuasa jual. Teman-teman lumayan
satu kali gaji buat saya diberikan oleh teman-teman sama-sama di propertinya yang pernah membeli rumah kita yang kita jual. Jadi teman-teman, pelajaran yang saya ingin bagikan teman-teman terakhir, mau belajar mengakui untuk kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Kita pasti akan melakukan kesalahan sebagai manusia. Tidak mungkin kita bisa sempurna. Tidak mungkin, nggak perlu sedih dan kecewa berlarut-larut. Yang terbaik kita lakukan walaupun mungkin misalnya masih disalah mengerti oleh orang lain. Ya, hidup terus akan jalan teman-teman. Selama kita melayani Tuhan, kita akan terus memperbaiki diri kita dan melengkapi untuk kita disempurnakan. Mungkin ini yang bisa saya ingin bagikan ke teman-teman. Semoga kita belajar dari mengajar kita tetap terus lanjut di masa-masa hidup kita. Misi kita adalah kita bisa di-mentoring hidup kita teman-teman, untuk kita bisa lengkap secara rohani kita bisa terus mencapai teman-teman kemaksimalan hidup kita, menjadi kesaksian bagi orang lain dalam kesehatan kita, keuangan kita, keluarga kita, ya karakter kita dan keterampilan kita. Jujur teman-teman, saya tidak menyangka, mungkin saya kalau bukan Tuhan dan istri saya yang menolong, mungkin saya 2 minggu lalu saya sudah lewat teman-teman. Karena saya tidak menyangka juga bahwa saya drop seperti begitu rupa, sampai akhirnya kalau bangun pun geser dikit kepala aja itu udah muter luar biasa, dan itu keluar keringat dingin. Saya pikir wah, karena memang biasa saya cepat langsung ke dokter atau ke rumah sakit di infus gitu, dan ini karena COVID-19 kita bertahan. Saya tidak ingin ada nambah masalah. Saya bilang, Yan, kalau sampai hari Minggu saya begini terus, tolong bawa saya ke rumah sakit deh. Karena hampir 1 minggu saya nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Ya ternyata Tuhan izinkan itu terjadi. Rupanya sudah terbiasa. 1 semester lalu saya harus 2:30 pagi, jam 3 bahkan 2 kali saya tidak tidur teman-teman untuk mengerjakan bagian-bagian yang saya lakukan. Dan mungkin ini saya bilang sama Pak Theo saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Ternyata usia saya tidak lagi muda ya. Usia saya udah 55. Saya pikir usia saya masih 35, Bu Wiwik, Bu Lena, teman-teman. Ternyata tidak demikian. Ini peringatan warning, alam sudah bicara bahwa saya jangan mengulangi tidur terlambat, makan terlambat. Bahkan kadang masih pakaian begini, saya masih jam 10 malam, teman-teman. Saya mengerjakan tugas-tugas tanggung jawab yang saya tidak mau. Anak-anak, lupa tadi kok begitu ya, nggak ngerjain, sudah kita kerjain. Ya kadang saya ada tugas 4, kewajiban saya kan tambahin 6. Walaupun saya teman-teman wali kelas protes sama di rapat ya. Saya sekali lagi minta maaf dan saya sudah membetulkannya di semester ini. Sekali lagi teman-teman, ini yang saya ingin sampaikan. Saya sudah mengakhiri mulai dari tahun 1991, ya Juni 2001 ini saya sudah mengakhiri. Terima kasih sekali lagi buat apa yang sudah teman-teman lakukan juga dalam hidup saya. Saya mohon pamit hari ini, mohon didoakan teman-teman. Saya akan mengakhiri Tunas Bangsa dengan sukacita. Saya tidak ingin nangis lagi, Bu Wiwik, Bu Lena, Pak Joko, Pak Caka, ya Pak Iwan dan teman-teman yang lain. Saya ingin tertawa, saya ingin didoakan oleh teman-teman. Saya ingin pamitan hari ini. Semoga teman-teman berkenan untuk mendoakan saya di akhir hidup saya di Tunas Bangsa ya. Hidup saya masih panjang, tapi Tunas Bangsa saya selesai di hari ini. Termasuk Bu Tinong, halo Bu Tinong, teman saya juga yang lama. Ya. Terima kasih sekali lagi. Ini yang saya bisa sampaikan teman-teman. Sekali lagi saya mohon dimaafkan, ya dihapuskan kesalahan-kesalahan saya. Saya mungkin ada hal yang kadang pasti saya membuat saya teman-teman terluka ya dengan apa yang sikap saya. Saya mohon dimaafkan. Dan ini saya juga ada ucapan dari anak-anak, teman-teman bisa lihat. Saya udah chat, teman-teman bisa lihat itu karya saya di dalam bentuk media pembelajaran yang bisa lewat browser teman-teman. Tadi pagi saya kerjakan, ya saya coba kerjakan, saya ingin share ke teman-teman. Saya sekali lagi terakhir memotivasi teman-teman di usia saya seperti ini, saya terus mau berjuang teman-teman untuk memberikan yang terbaik buat Sekolah Tunas Bangsa di tempat saya, di mana memulai karir saya. Dan di akhir ini pun saya ingin motivasi teman, masih banyak waktu teman-teman bisa belajar. Jangan sungkan teman-teman. WA saya, Japri saya mau belajar, media pembelajaran, saya siap untuk membantu teman-teman. Ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi minta maaf kalau saya agak kepanjangan, tapi ini di akhir pesan saya, teman-teman semangat. Iya, saya ingin ya bersama-sama teman-teman kita nyanyikan satu lagu ya teman-teman ya. Saya bisa main gitar teman-teman, memulai di Tunas Bangsa. Saya kadang bisa menyembah Tuhan bersama orang tua berdoa. Kita nyanyikan satu lagu teman-teman. Pak Teddy. Halo Pak Teddy. Iya. Pak Theo. Iya, mungkin
Boleh saya memberikan dua kata dulu buat Pak Teddy. Oh iya. Karena rapat jam 1. Oh iya Pak. Tapi ini enggak apa-apa, tadi Bu Roy sudah mewakili saya. Sudah nyusul. Ya, Pak Teddy dari saya ya bersyukur ya keberadaan Pak Teddy di Sekolah Tunas Bangsa ya, itu memberikan warna ya buat Sekolah Tunas Bangsa ya. Banyak kesaksian dari teman-teman ya. Pak Teddy membawa berkat ya buat banyak Bapak Ibu guru. Ya, untuk Bapak Ibu guru ya, terima kasih untuk waktunya ya Bapak Ibu guru sampai SMA yang hari ini kita bisa bersama-sama ya untuk melaksanakan acara Purna Bakti Pak Teddy ya. Mohon maaf nih saya pakai masker ya, wifi di rumah saya mati tiba-tiba, jadi saya sekarang pindah ke rumah tetangga. Ya, jadi terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya ya yang sudah meluangkan waktu untuk melepas ya Pak Teddy ya. 20 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Pak Teddy tadi sampaikan bahwa masuk ke Tunas Bangsa tahun 2001, sekarang 2021 ya, 20 tahun ya beliau ada di Tunas Bangsa ya. Sudah banyak hal yang sudah ditabur oleh Pak Teddy ya, khususnya buat anak-anak kita. Ya, jadi kesuksesan anak-anak kita tentunya tidak lepas dari kesuksesan dari Pak Teddy. Seperti itu ya. Jadi pastinya banyak cerita ya. Tadi Pak Teddy sudah menceritakan ya perjalanan beliau selama di Tunas Bangsa ya. Baik mungkin ada hal yang menyenangkan, ada hal yang tidak menyenangkan ya. Ya itu bagian dari proses hidup ya Pak Teddy dan juga setiap kita ya. Saya juga merasakan apa yang Pak Teddy merasakan ya. Tadi Pak Teddy menceritakan bagaimana memulai sekolah ya. Itu juga tidak mudah ya. Itu juga saya alami juga ketika saya membangun sekolah di SMP Tunas Bangsa Cakung ya. Mulai dari perizinan ya, mulai membangun kepercayaan orang tua ya, karena memang fasilitas sangat minim. Dan Pak Teddy, ya saya setuju tadi yang dikatakan oleh Bu Lena ya, Pak Teddy sudah membuka ya beberapa sekolah ya, dan luar biasa ya, dan tentunya Tunas Bangsa SMP SMA Sunter bisa seperti sekarang ini, yaitu ada sejarahnya. Ya, Pak Teddy adalah bagian sejarah dari SMP SMA Tunas Bangsa Sunter. Ya, jadi sekali lagi saya mewakili para pemimpin juga mengucapkan terima kasih ya untuk Pak Teddy yang luar ya, jiwa melayaninya ya. Satu kesaksian dari anak ya tentang Pak Teddy ketika saya di Tunas Bangsa Cakung ya. Ada satu anak ya berkata ya, waktu itu sempat juga saya ngobrol sama Pak Teddy ya, ketika belajar agama itu serasa kayak ada Tuhan Yesus ya. Betul ya Pak Teddy ya, waktu itu ya kita ngobrol dan itu saya sampaikan juga kepada pemimpin ya. Jadi ketika anak-anak belajar agama ya, anak mengatakan kok seperti ada Tuhan Yesus di kelas, ya itu luar biasa ya. Ketika Pak Teddy mengajar tidak bisa sekedar transfer pengetahuan, tetapi kasih Pak Teddy ya, perhatiannya ya itu bisa dirasakan oleh anak-anak ya. Pak Teddy membawa hati ketika Pak Teddy masuk ke kelas-kelas. Itu satu kesaksian dari anak ya yang saya dengar ya ketika waktu itu Pak Teddy mengajar ya. Jadi Pak Teddy ya tetap semangat Pak Teddy ya, Pak Teddy dimanapun terus berkarya ya. Jadi mungkin ini terakhir di Tunas Bangsa, tetapi setelah Tunas Bangsa sudah mendengar banyak hal ya. Pak Teddy cerita sama saya ya, saya akan lakukan ini, lakukan itu ya. Semangatnya itu loh Pak Teddy yang itu sungguh menginspirasi buat saya pribadi ya. Sekalipun umur sudah sudah mungkin tidak bisa dikatakan muda lagi ya Pak, mohon maaf ya, tetapi semangat belajarnya gitu ya, terakhir juga sudah menyelesaikan S2 dan selanjutnya akan berkarya di universitas ya Pak ya, menjadi dosen ya. Itu luar biasa ya, dan itu yang sudah Bapak tularkan buat kami ya. Jadi kami akan terus semangat ya di dunia pendidikan ya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih ya untuk Pak Andreas dan juga Pak Noan ya, Bapak Ibu ya, sekaligus juga saya akan sampaikan untuk Pak Andreas dan Pak Noan, kawan ajaran depan, mereka juga tidak bersama-sama dengan kita ya. Pak Andreas akan melanjutkan studinya, kemudian Pak Noan akan kembali ke Genbi ya, akan tetap
berkarya ya di bidang olahraga ya. Untuk Pak Andreas ya, terima kasih ya, luar biasa. Bapak begitu sayang ya sama anak-anak ya. Terakhir Bapak mengajar di SD ya, dalam kegiatan program Tunas Bangsa Mengajar ya. Saya bisa melihat Pak Andreas ya, pendekatannya kepada anak-anak ya. Dan juga Pak Noan ya. Pak Noan juga pribadi yang sabar sama anak-anak ya. Ada satu anak kita, Bapak Ibu ya, yang punya keterbatasan fisik ya. Tentunya ketika belajar olahraga ya tidak seperti anak yang normal. Waktu itu saya diskusi sama Pak Noan, dan Pak Noan tidak memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi pada anak tersebut ya, karena memang anak tersebut punya keterbatasan fisik ya. Tetapi Pak Noan menghargai setiap usaha yang dilakukan anak tersebut ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Noan, untuk Pak Andreas ya, walaupun cuma sebentar ya, tetapi dampak yang sudah diberikan sungguh luar biasa ya buat anak-anak ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya, karena waktu ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya. Doa saya, doa Bapak Ibu guru menyertai teman-teman ya, dimanapun teman-teman berkarya ya, teman-teman akan terus memberikan dampak, teman-teman akan terus menjadi garam dan terang ya. Jadi teman-teman akan mewarnai ya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya juga mau minta maaf ya, selama kepemimpinan saya ya, tentu pasti saya juga punya kekurangan, saya juga punya kelemahan ya. Jadi saya juga mau minta maaf ya, dalam kepemimpinan saya kalau ada hal yang kurang berkenan ya. Sekali lagi mungkin itu saja ya. Pak Teddy ya, terakhir ada kenang-kenangan dari Bapak Ibu guru buat Bapak ya. Mungkin bisa ditampilkan. Nah, ini dia. Sudah diterima ya Pak. Ya, itu kenang-kenangan dari Bapak Ibu guru ya, buat Bapak, supaya ketika Bapak memakai itu Bapak terus mengingat kami ya, yang masih ada di Sekolah Tunas Bangsa ya. Bapak masih terus mendoakan kami ya di saat teduh Bapak gitu ya. Seperti itu. Jadi kenapa kita membelikan itu ya, jam tangan ya Pak Teddy ya, supaya Pak Teddy selalu ingat kami terus ya. Kami selalu terus ada di hati Pak Teddy ya. Buat Ibu ya, terima kasih luar biasa Ibu. Menjadi penolong yang luar biasa ya. Keren. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya terakhir sebelum Bu tutup, mungkin mau minta tolong Pak Joko, tetapi nanti masih ada persembahan lagu ya dari Pak Teddy ya. Mungkin sebelum masuk ke situ, bolehkah minta tolong Pak Joko doakan teman-teman kita ya, ke Pak Teddy ya, 20 tahun Pak Joko ya, Bapak belum ada ya. Mungkin teman-teman kita baru ada yang umur 22 tahun ya. Umur 2 tahun lahir, Pak Teddy sudah ada di dunia pendidikan, sudah mengajar. Luar biasa ya. Pak Joko mungkin bisa minta tolong untuk mendoakan Pak Teddy ya, kemudian Pak Andreas dan Pak Noah ya. Baik, Pak Theo, terima kasih. Kita berdoa langsung untuk sahabat-sahabat kekasih kita. Kita dukung mereka sukses dalam pekerjaannya bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Kami terus menaikkan pujian, pengagungan kami kepadamu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu cukup untuk kehidupan kami. Hari ini kami bersama-sama ingin terus memberkati dan mendukung keberadaan Pak Teddy, Pak Andreas, dan juga Pak Noan. Kami percaya hamba-hambamu setelah dari Sekolah Kristen Tunas Bangsa akan dipercayakan oleh Tuhan satu pekerjaan yang dahsyat, yang lebih besar, di mana kami boleh mengeksplorasi setiap potensi kami untuk kami berkembang bagi surga. Dan kami percaya anak-anak Tuhan tidak pernah meminta-minta, tidak akan pernah berkekurangan, karena Tuhan bertanggung jawab terhadap kehidupan kami seperti yang Kau janjikan. Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Terima kasih untuk pengabdian, dedikasi, tanggung jawab, bahkan juga teladan yang sudah diberikan oleh hamba-hamba ini secara khusus buat Pak Teddy. Kami percayakan keluargamu, kami percayakan kehidupan sahabat kami, rekan kami ini kepada Tuhan. Masa-masa di mana beliau terus berkarya bersama-sama dengan Tuhan, yang terbaik yang dapat kami kembalikan untuk hormat bagi nama-Mu. Buat Pak Noan secara khusus kami juga berdoa, berkati anak muda yang cakap, yang tangguh, yang tidak
kekurangan potensinya dipakai Tuhan maksimal di ladang pekerjaan yang lain. Pak Andreas, kami bersyukur kebersamaannya beliau bersama-sama dengan kami. Kami percaya proses kehidupan kami berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Dan akhirnya kami menemukan yang namanya keberhasilan bersama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pak Theo. Joko. Terima kasih Pak Joko. Bapak Ibu, saya izin live ya. Silakan Pak Teddy. Pak Theo, terima kasih Pak Theo. Ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Theo. Saya terima kasih ingin Bapak Ibu guru Iya. tim inti. Terima kasih rekan-rekan guru semua. Saya Andreas. Pak Andreas, Ya, Pak sama-sama. Noah juga ya. Sukses Teman-teman, juga buat Pak sukses Teddy, buat Pak ya. Noah dan Pak Andreas juga. Teman-teman, Sehat saya ngajak selalu. satu lagu aja. Saya ingin nyanyi di akhir masa Puna Bakti saya. Ini lagu ini yang mungkin menjadi kekuatan juga buat kita semua, teman-teman. Ucapan terima kasih saya kepada Tuhan. Pertama-tama syukur buat apa yang sudah Tuhan lakukan. Terima kasih buat juga teman-teman yang sudah berjuang bersama-sama di SMA waktu awal sampai hari ini. Seluruhnya pemimpin yang ada yang sudah juga menopang, sudah melakukan yang terbaik. Saya bersyukur buat semuanya, buat anugerah Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri buat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi teman-teman, saya ajak teman-teman nyanyikan sama-sama lagu ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri buat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu buat hari ini, buat hari ini. Tuhan akan syukur bagimu. Silakan pada Bu Wiwik. Ya. Terima kasih Pak Teddy. Ya, terima kasih untuk pesan dan pesannya yang sudah menginspirasi buat kita semuanya. Pak Teddy akan sukses terus bersama dengan keluarga di tempat yang baru. Begitu pula Pak Andreas dan Pak Noah, selamat ya untuk kedepannya. Tuhan memberkati dimanapun bapak-bapak ditempatkan dan berkarya di tempat yang baru ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah mendukung acara ini untuk bertahan perpisahan Pak Teddy bersama dengan teman-teman yang lain. Atas waktu dan kesempatannya, terima kasih ya Bapak Ibu. Dengan berakhirnya ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Teddy, Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di room ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Sukses Pak Teddy. Ya, terima kasih teman-teman. Sukses Pak Andreas. Sama-sama. Pak Andreas, Pak Noah, semuanya. Ya, saya izin pamit ya teman-teman. Izin pamit ya Bapak Ibu semua. Saya pamit. Terima kasih Pak Theo, Bu Wiwi. Terima kasih buat teman-teman semua. Tim SMA, Pak Iwan, ya seluruhnya tim SMP, Pak Theo dengan Bu Wiwik dan tim seluruhnya. Terima kasih sekali lagi. Saya Pak izin pamit. Untuk yang di grup nanti Bu Wiwik saya izin pamitnya di malam hari ya. Terima kasih. Ya, God bless you Yanti, semua. ya terima kasih. Yanti, terima kasih. Terima kasih Bu Yanti. Bunda Lena, terima kasih Pak Tino, Bu Tino, terima kasih. Salam buat Bless you ya. Saya izin pamit ya. Ingat juga Bapak Baik, Ibu Lena ya. Pak Joko, Tuhan berkati Pak Joko. Pak Joko, terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Selamat
Oh iya. Selamat berlibur, Bu. Selamat berlibur semua. Sukses semua, Bu Lena, sukses semua ya, sukses semua.